Michael. Dulu, gua udah host suruh ikut gini. Kayak nggak ada orang lagi apa? Justru itu, Indosiar tuh keren banget. Hostnya aja wakil ketua komisi 6. Ini luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dong untuk para pejabat kita nih. Keren ya. Jadi kalau kita ngomongin soal pejabat yang ada di sini tentunya sudah tidak asing. Karena mereka pun juga pernah mengisi acara-acara di Indosiar sebelumnya. Coba ada kenangan apa dari Mas Giring dulu dengan Indosiar? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada Indosiar. Karena mulai dari saya nol, pertama kali muncul di TV adalah di acara Pentas Sejuta Aksi. Wow. Pesta Indosiar. Oh iya. Bu Siwi, apa kabar Bu Siwi? Dan teman-teman Indosiar semua. Keren banget. Jadi karir bermusik juga dari pesta juga. Di pesta. Dan Munculnya akhirnya tuh. belajar joget dangdut juga di Indosiar. Sama Soima. Benar. Di Pop Academy juga kan jadi juri juga kan? Iya. Iya, luar Saya kangen biasa. banget sama Mas Irfan. Iya. Luar biasa. Lagian nanti acaranya ya. Sibuk, sekarang sibuk keliling Indonesia beliau. Luar biasa. Oke. Selamat Selanjutnya. mengikuti permainan. Kang JJ, ada kenangan apa dengan Indosiar, Kang? Mungkin sama ya, sama Govinda sering banget jadi bintang tamu di acara salah satu Gebiar itu. Tahu kan? Iya, saat itu benar. Saat itu benar. Dan ada tontonan favorit kalau hari Minggu, Apa itu? Conan Detektif. Oh, Detektif Conan. Jadi ada di TV dan suka nonton juga ya. Iya. banget. Oke, itu dia obrolan kita dengan para pejabatnya ya. Terima kasih. Maksud ya. lu apa? belum nih. Itu ke gua. Ya itu maksudnya. Oh iya. Kenapa sensitif sekali sih Tadi aku Anda? ngomong bibir lo tadi gini. Karena yang tengah kayaknya perlu diajak ngobrol nggak ya? Itu dia makanya. Mohon maaf. Boleh nggak kalau yang di tengah ngenalin diri sendiri? Kembali. Kembali. Bukan, ini mic-nya yang kebalik. Nah, Lucu aja. aduh, Mas multi Eko, talent. kalau Mas Eko mah luar biasa. Dengan Indosiar tuh bener-bener ya. Ya. Sejarah karir Mas Eko pun bersama dengan Indosiar. Amin. Benar. Jadi pertama kali saya lepas dari Patrio dan membawakan acara itu emang dari Indosiar. Ya. Jadi habis acara pesta ngisi komedi-komedinya, terus udah gitu suruh ngisi acara KISS, kisah seputar selebritis. Wah. Kan? Iya bener-bener kiss. Ya, jadi KISS gitu ya. Dan senengnya dulu dia baru bintang tamu, jadi bintang tamu gitu ya. Pembawa acara tetapnya Anjasmara. Awalnya. Oh iya. Awalnya terusnya Cutari. Ya. Tapi yang mereka pembawa acaranya gantian, pembawa acara tetapnya gantian, Tapi- bintang tamunya tetap. Itu yang kemarin. Akhirnya sang bintang tamu jadi pembawa acara. Jadi pembawa acara. Tapi Akhirnya terakhir- langsung berkesan saya sama almarhumah Bunda Dorce. Saya bawa acara kencan. Oh, bareng ya, waktu itu. bareng Siap. kencan. Dan Tapi yang lebih acara-acara berkesan lainnya. lagi baru Super Mama apa segala. Wih, iya. Terima kasih. Salam. Hei, Mas. main dulu. Oh, main dulu. Oh, Main games dulu. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan sekali lagi untuk artis pejabat kita. Nah, dari begitu banyak job desk, mohon izin sebutkan 3 saja lingkup pekerjaan dari jabatan masing-masing saat ini. Dari Mas Giri mungkin? Siap. Yang jelas pertama, sesuai arahan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Waktu pertama kali saya ketemu, Pak Presiden mengarahkan saya bahwa, Pak Giring, kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara ini. Jadi, tugas pertama saya adalah pemajuan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua, saya siap membantu semua rencana strategis dari menteri saya, Bapak Fadlizon. Bagaimana beliau luar biasa kerjanya, sekarang kita sudah kemana-mana. Dan ketiga ya, kita adalah pelayan masyarakat, apalagi pelayannya komunitas kebudayaan, pelaku kebudayaan seluruh Indonesia. Itu 3 itu. Itu jadi ada salah satu beberapa tugas dari wakil. Masih banyak, Bro, masih banyak banget. Mudah-mudahan beberapa saja ya. Benar. Oke. Mudah-mudahan dangdut juga bisa dibawa sampai kemana-mana. Iya. Oh pasti. itu salah Tenang satu aja, budaya. tenang aja, tenang Siap. aja. Oke. Siap. Selanjutnya Mas, ya silakan Mas. Mas JJ dulu, Kang JJ dulu silakan. Ya. Kang JJ dulu ya. Dilewat lagi. Benar. Saya dulu nih, Ya, Kang JJ dulu. Sebagai Bupati. sebagai Bandung bupati. Barat. Sebenarnya sangat banyak job desk-nya bupati, apalagi di wilayah saya. Mungkin Mas Gilang juga paham ya. Sudah lupa saya. Betul. Ya. Ya, salah satunya pertama mengelola anggaran APBD, kemudian juga kita memastikan yang kedua pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga
sama pelayan masyarakat juga. Siap. Apalagi Bandung Barat tuh destinasi wisatanya juga banyak sekali ya. Berarti Oke. enak kalau kita main ke Bandung Barat, bupatinya teman kita sendiri. Iyalah. Iya dong. Oke. Baik itu dia tadi ya beberapa. Jangan dilewat lagi kasihan. Oke. Silakan Pak Eko. Ya, jadi kalau di DPR itu fungsi dan tugasnya seperti biasa gitu ya. Teman-teman pasti tahu yaitu bagaimana membuat undang-undang ya. Karena legislatif ya, parle bicara tentunya bagaimana mengawasi kinerja dari pemerintahan dalam hal ini kementerian terkait, kementerian mitra dari komisi tersebut, dalam hal ini komisi 6 ya. Lalu selanjutnya adalah Komisi 6 mitranya siapa aja Mas? Mitra komisi mitranya itu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, lalu ada koperasi, lalu juga ada Menteri Perdagangan, lalu ada saya, ada Saiful, ada Ismet, ada teman-teman saya. Jangan disebutin teman-temannya. Tapi yang keren Mas Eko ini, maksudnya kalau di DPR kan memang sudah lama beliau. Dan beliau ini juga luar biasa. Sekarang sekjen partai. Amin. Wih, Luar keren biasa. banget. Keren. Karir politiknya makin melejit ya Mas ya. Oke. Belum. Sekjennya saya. Karena kita akan segera masuk ke permainannya. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi untuk itu kita akan mengundang seseorang. Siapakah dia? Kita sambut. Ini dia. Ini dia wanita kurir yang telah lama alang melintang di dunia politik kita. Oh, si Suhui, si Suhui. Oh, Awas pelan-pelan. Hati-hati. Hati-hati. Miss Suhui. Tunggu sebentar ya. Gue pegangin pelan-pelan. Ini kalau turun tangga kadang-kadang kakinya nggak sinkron. Oh iya. Keberatan kepala mungkin ya. Ini kok Ya, permisi. Ya awas aja Pi. Ya. agak-agak sombong ya, besar kepala ya. Besar kepala baru tiang. Miss Uy memasuki ruangan. Oh jalannya mesti gitu ya? Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Luar biasa. Oke. Mau tanya boleh? Pak? Boleh. Kan kalau di mana-mana malam di ruangan itu nggak boleh bawa payung. Ini kenapa bawa payung? Ini rambutnya. Ini rambutnya. Ini bukan payung loh, ini paku payung. Lucu banget. Kesini mau ngapain, Miss? Saya datang untuk membacakan peretanya. Jadi mohon dijawab untuk bapak-bapak yang terhormat. Oke. Silakan dijawab pertanyaan saya. Tapi sebelumnya, Miss, boleh dicek dulu belnya dari Mas Wamen dulu. Coba dicek bel. Siap. Oke, dari Coba Mas Kang JJ dulu, bentar. ya nggak apa-apa deh. Silakan Eko. Mas Rizal. Ya, terima kasih. Oke, Oke, poinnya 100 dan ini harus rebutan ya, Miss. betul. Ya, Ini oke. babak rebutan, bukan rekrutan loh ya. Iya. Miss, Oke, babak rebutan siapapun yang menang nanti bisa mendapatkan hadiah umroh secara cuma-cuma. hah, keren banget. Tapi kesananya pakai banana boat ya. Gak nyampe-nyampe. Miss, izin. Sebelum dibacakan pertanyaan pertama, Iya. kita lihat tayangan berikut dulu ya. Boleh, Oke, yuk ini dia nih. Perhatikan tayangannya. Indonesia Intangible Cultural Heritage ICH Festival 2024 ini merupakan bukti nyata bahwa kita mempunyai komitmen menjaga, melestarikan kekayaan budaya tak benda Indonesia. Itu kami ambil dari sosial media Pak Giring, betul ya? betul Pak Giring. Betul. Loh, kok suaranya lah. Oke. Apakah itu menjadi salah satu tugas dan juga Iya. kegiatan dari Wakil Menteri? Itu adalah tugas dari Kementerian Kebudayaan. Sebenarnya tugas kita semua sebagai rakyat Indonesia, yaitu melestarikan, mengembangkan, dan juga
kita harus bisa menggunakan juga kebudayaan-kebudayaan. Nah, pelestarian ini salah satunya adalah ICH Festival adalah salah satu cara kita bisa melestarikan. Karena bisa lihat di situ semuanya, semua warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO, kita lestarikan, kita pamerkan lagi. Kalau bisa dilihat tadi ada Pak Menteri ngangkat keris, karena keris itu salah satu warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Termasuk angklung juga di dalam. Angklung juga, dan juga wayang. Wayangnya juga hari itu keren banget. Nah, kayaknya ada hubungannya dari pertanyaan ya Miss ya. Betul, Oke. ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya ICH diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 28 November 2024 di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Ya, jangan main-main, suami saya orang Belanda, saya tahu cara pelakon. Bukannya Sombong amat. Benteng ini menjadi saksi perjuangan Yogyakarta dan sempat diambil alih oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Pertanyaannya, apakah A, tempat istirahat, atau B, perdamaian? Arti kata dari Vredenburg yang merupakan bahasa Belanda. Pak Eko, Vredenburg. Pak Eko. Kenapa? oh tadi kok Apa? kan situ. Lo jangan main-main lo ya, Anda lo ya. Ya. Itu kan ada di Jogja ya. Ya. Jogja itu kalau artinya yang B, perdamaian. 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 Yakin? Kayaknya Vredenburg. Kalau yang A itu tadi yang artinya Pendersburg itu tadi. Iya, Itu tempat yang- istirahat. tempat istirahat. Vredenburg. Ya. Oke. Berknya gimana Bu? Vredenburg. Oh, Vredenburg. Vre itu artinya Libur. damai. Oh. Burg artinya adalah kastil atau tempat. Jadi perdamaian. Betul. Dapat 100 poin untuk Pak Eko. Belum. Selesai. Satu soal baru. Belum. Nah ini sebelumnya bentengnya sebelum namanya Vredenburg itu namanya Rustenburg. Oh. Nah kalau Rustenburg, Rusten itu artinya istirahat. Diambil dari bahasa Inggris rest. Rest. Kalau bahasa Belanda jadinya Rusten. Terus. Burg itu tempat atau kastil. Oh, Jadi itu baru namanya tempat istirahat. Loh aku pinter lah ya. Iya. Berarti kalau kita ke Belanda, tempat tinggal lo di mana? Bah, lo di mana gitu ya? Silakan Oke. Miss. Oke. Jadi 100 poin untuk Pak Eko. Keren. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua sebelumnya kita lihat dulu yang mau dilihat. Ini dia. Hari ini kita Komisi 6 kunjungan kerja dalam rangka peninjauan persiapan dukungan sektor transportasi udara menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Itu siapa Mas? Itu siapa? Itu tadi Saiful. orang keren itu tadi. Saya lihat Orang wajahnya keren tuh loh. kayak dermawan bijaksana. Bisa diceritakan Mas? Iya, jadi itu rapat dengan mitra. Jadi mitra di Badan Usaha Milik Negara, salah satunya klasternya adalah transportasi. Dan itu berkumpullah teman-teman mitra kami dari pihak Garuda, lalu dari pihak Pelindo, lalu dari teman-teman dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, termasuk ASDP. ASDP itu angkutan sungai, danau, dan kayak semacam jembatan gitu. Ya. Itu. Cukup berat juga tugasnya berarti ya? Ya lumayan. Nah itu Nataru kemarin tuh alhamdulillah lonjakan kan biasa ya setiap tahun baru maupun Lebaran atau Idul Fitri itu pasti lonjakan penumpang tuh Ya, penuh. ya. Dan kemarin bisa Terkendali. ada terkendali dan itu memuaskan sekali baik dari Komisi 6 dan juga mitra. Dan alhamdulillah insya Allah nanti Lebaran juga bisa disikapi seperti halnya Natal dan Tahun Baru Wah, seperti Nataru tadi. keren. Wow, tepuk tangan dong, kerja keras luar biasa. Keren. Kenyamanan untuk kita semuanya jadi ya Mas ya. Nah, Oke, gitu. belum. Belum. Oke. Mas jangan gitu terus nanti saya cekek nih Irfan Hakim deh. Oh, coba sayang. Maaf. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ada hubungannya dengan yang tadi barusan kita lihat. Wush. Wih, Yes. Atau waktu hemat operasi optimal sistem hebat yang beroperasi sejak Oktober 2023 dinyatakan sebagai kereta tercepat.
di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam di tahun 2024, WUS membukukan 6,06 juta penumpang. Pertanyaannya, apakah A 3 atau B 4? Belum selesai loh ya. Jawab. Jawab dulu. Mas Eko mencet. Anda mencet saya lihat. Ini nyala. Mas Eko ini tipe-tipe lempar batu sembunyi tangsel ya. Ya itu. Bukan. Kenapa, Mas? Saya tuh kan kemarin tanggal 24 Desember 2024 itu tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi. Betul. Ini jawabannya 3 atau 4? Ya sebelumnya kan 3. Ya kalau ditambah lagi 1 berarti 5 kan. 4 dong. 4. Loh ya kita hampir percaya loh. Pertanyaannya emang itu. Oke, berarti jawabannya 4. Iya. Pertanyaannya bukan itu. Emang lo. Jumlah stasiun WUS yang berada saat ini. Ya udah 4 benar. Lah ya 4 iya, dijawab. 4. Benar nggak, Miss? Berarti jawabannya betul. Miss. Pinter banget ini. Pinter banget. Sudah bisa membaca masa depan. Sudah. Luar biasa. Mau tahu dong, besok hujan gak sih? Saya ini bisa jadi dukun juga. Temennya Mbak Rara loh ini. Iya benar. Keren 200 poin untuk Mas Eko. Betul. Oke. Lah ini kan Pak Dalarang ini berada di Kabupaten Bandung Barat. Nah, Iya. JJ, Tempat saya. betul Gila. kan JJ ya? Ya, betul. Ada rencana menambah lagi atau gimana? Atau ada WUS rencana ini? apa di area itu? Ngomongan. Bukan momongan loh ya. Menambah jumlah stasiun lagi. Atau Oh, di ya. stasiun tersebut atau mau dilakukan apa supaya lebih hidup lagi? Iya. Kalau saya sih kami punya rencana melebarkan parkirannya WUS tuh. Karena di Padalarang itu cukup sempit dan macet sekali apalagi kalau weekend. Ya, satu jalur lagi kan. Satu jalur. Mas Gilang sering ke sana ya? Iya, saya waktu itu pernah ke sana. Pernah ya? Iya, Pak. Siap. Bolak-balik ya. Siap, Pak. Tapi berarti parkir menjadi Salah satu. sarananya ya. Dan di sana tidak ada sentra untuk oleh-oleh. Itu yang harus kita bikin juga. Jadi akan dibuat oleh-oleh. Keren. Saya ada kue, saya oleh-oleh masih ada di Bandung. Masih ada kue lu masih ada? Masih ada. Ada. Masih laku. Dulu sama Ada. Rina Nose yang gak jadi. Iya, ada loh sampai sekarang loh. Ya. Kue artis satu-satunya Boleh. Oke, pertanyaannya Miss. Hei. Oh iya, mohon maaf. Oke, pertanyaan selanjutnya kita akan melihat dulu video berikut ini. Ya, itu dia. Ya itu dia. Itu dia. Itu videonya. Ya. Pertanyaannya seputar tenet. Yuk kita lihat videonya yuk. Kita lihat lagi ya. Jadi harapannya melalui agenda kopi pagi ini kita mengidentifikasi gagasan-gagasan inovatif yang dapat mendukung program kebudayaan tahun 2025. Kata kunci memang kolaborasi. Ya kan? Saya selalu suka tuh, selalu ketawa kalau Pak Menteri selalu bilang, ya kita ini kan alat, tolonglah kita diperalat. Tolonglah ibu-ibu bapak-bapak di sini berkolaborasi untuk memperalat kami di Kementerian Kebudayaan. Agar apa? Agar kebudayaan kita lebih cepat majunya. Bukan hanya pupuk yang hotline-nya bermasalah, tapi juga berkaitan dengan hotline-nya minyak goreng juga bermasalah. Dihubungin berkali-kali dengan siapapun juga termasuk Pak Menteri, coba. Juga tidak bisa Pak. Ini berkaitan dengan hotline minyak goreng dan juga pupuk bersubsidi. Ini yang ngomong bukannya seorang Eko Pak, tapi juga teman-teman atau juga yang bermasalah berkaitan dengan minyak goreng kemarin Pak. Jadi dia nanya ke saya, Pak Eko kan di Komisi 6, tolong Pak dikomunikasikan. Dua video berbeda tapi sama-sama menampung aspirasi masyarakat. Kalau dari Pak Giring berhubungan budaya, kalau dari Pak Eko itu ada hubungan dengan perdagangan juga ya. Perdagangan, betul? Ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan perdagangan. Ada. Oh, ya, Pak Eko, silakan Pak Eko. Silakan, Anda tadi mencet. Saya lihat. Mau jawab? Mau jawab? Enggak, Oh, oke, mic-nya ditaruh. Oke, kalau gitu kita bacakan pertanyaannya. Kopi adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia yang terkenal di dunia. Dalam laporan Biro Statistik Indonesia per April 2024,
nilai ekspor kopi Indonesia ke dunia senilai 25,5 triliun. Waduh, Banyak banget itu. banyak banget. Gak apa-apa, untuk kita semua. Aku yang baca, aku yang kaget. Iya. Pertanyaannya, apakah kopi Wamena atau B, kopi Toraja yang merupakan kopi asal Indonesia bagian Oke, Kang JJ, pakai mic. bagian Kopi Belum Wamena selesai. atau kopi Toraja? Wamena. Belum selesai ya pertanyaannya. Iya, iya. Iya, apa? belum selesai. Wamen Pak. aja, wamen. Wamena. Wamena. Oke, Ini Wamen A, Wamen A. Wamen. Wamen. Wakil Menteri, betul. Wamen A. Wamen A, wamen B. Kok yang lucu? Bus, Wakil Menteri loh itu. Oh iya, mohon maaf. Loh tapi wakil menteri emang gak boleh lucu ya? Bro? Boleh dong. Boleh. Oke, Jadi- pertanyaannya. Ah. Apakah kopi Wamena atau kopi Toraja yang merupakan kopi asal Indonesia bagian timur? Benar. Lah ya Wamena. Apakah benar? Berarti benar. Wow, benar Kang JJ. Oke, berarti Kang JJ 100 poin, Pak Eko 200, Iya. Pak Giring masih 0. Semuanya pada jago-jago bisa menerawang soalnya. Iya, iya, iya. Iya. Tapi Pak Giring rendah hati. Jadi dia belum mau menjawab sampai pertanyaannya selesai. Betul bukan rendah hati, gak sempat mencet. Oke, masih ada Miss? Masih ada pertanyaannya. Oke. Nah, ini terkait dengan Mas Eko. Ini ada hubungannya dengan kopi juga. Ini kan kopi juga sampai diekspor dari Indonesia. Dari sudut Mas Eko, apalagi yang bisa diekspor Diekspor. dan secara internasional selain kopi? Iya, jadi gini loh, saya ngelihatnya banyak komunitas-komunitas kita yang bisa diekspor ke sana. Tahun 2018 kita pernah yang namanya banyak pemasukan itu jagung. Jagung diyakinkan nanti kita udah bisa swasembada jagung tuh 2027 atau 2028. Artinya bisa untuk kebutuhan luar negeri ya. Itu satu. Kedua, ini yang lebih penting lagi buat saya, kemarin saya pergi juga tuh banyak saya lihat restoran-restoran luar negeri itu ada pohwa, dalam hal ini Thailand, Vietnam, restoran Jepang, Korea. Tapi kita punya restoran Indonesia ke luar negeri nggak ada sama sekali. Ini kita bisa nih elaborasi, ini bagian dari kebudayaan juga, bagian dari promosi pariwisata juga. Seharusnya ada ini anggaran dari Kementerian Kebudayaan untuk membuka restoran-restoran di masing-masing atau di wilayah-wilayah yang notabene mendapatkan intas, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Biar kelihatan, oh ini rendang toh. Oh ini yang namanya kue talam toh, kue cucur. Atau makanan-makanan khas yang ada di Indonesia termasuk nasi goreng. Jadi kalau buat saya itu diinformasikan keluar negeri, pasti Indonesia lebih banyak yang datang. Saya setuju tuh. Saya Setuju ya? Menurut saya juga yang paling penting selain kita investasi di restoran-restoran luar negeri, tapi juga seharusnya kita bisa mensubsidi biaya-biaya untuk ekspor bahan-bahan dasar agar lebih gampang nih restoran-restoran Indonesia. Apalagi rempah-rempah Iya, Indonesia itu rempah-rempah. luar biasa ya. Betul. Justru kita subsidi, Ya. di restoran-restoran itu lebih enak, jadi lebih Tapi- murah nanti cost-nya nanti. Betul, tapi juga jangan lupakan para petani yang masih bingung karena persentase ekspor terutama untuk bahan seperti cabai, bawang itu kan memang dibatasi. Sementara kadang-kadang harga bisa jadi lebih murah kalau suplainya banyak, demand-nya semakin rendah. Akhirnya petani pada buang-buang hasil tani mereka. Mudah-mudahan nanti dari Mas Eko di Komisi 6 bisa ini ya Mas ya. Nah ini Kemajuan bersama ini ada jadinya. kemajuan nih, gabah sama jagung yang tadinya harganya gabah tuh 5.000 jadi naik 5.500. Jagung yang tadinya per kilo 6.000 menjadi 6.500. Betul. Apapun bentuknya, baik gabah, ini hebatnya ya, Ya. hebatnya Presiden Prabowo, mau Ya. gabah, mau jagung, semua dibeli oleh pemerintah lalu taruh di Bulog dan diberikan sprint. Wow, Dan luar sekarang biasa. juga maksudnya sudah ada maksudnya arahan juga dari Bapak Presiden Iya. untuk melakukan suatu yang namanya ketahanan pangan. Benar. Jadi padi dan jagung juga siap diproduksi untuk nanti Pinternya orang ya. Luar biasa loh. Dikasih tahu sama Pak Eko. Tadi dikasih tahu. Tapi ini baru setengah jalan saja menunjukkan bahwa para artis, public figure dipercaya menjadi pejabat. Semuanya luar biasa terpilih dan memang pantas untuk dipilih. Keren banget. Kami mengapresiasi sekali loh.
Cuman Ya. memang tidak ada yang tahu kalau sebetulnya saya pun juga pejabat daerah. Pejabat? Aku tuh pejabat daerah. Daerah mana? Daerah kewanitaan. Gimana sih? Orang daerah Emang ada daerah. di daerah sana banyak wanita. Oh, Iya. Oke. gitu Betul. maksudnya. Kita lanjut, ada sebuah postingan yang harus kita lihat bersama lagi ya. Ya, Oke, ini kita dia. lihat. Ini dia. Ya. Ini dia. Ini tentang apa Mas Giring, bisa diceritakan? Ini kerjasama audiovisual dengan Kementerian Kebudayaan Belanda. Jadi kita film-film Indonesia bisa mendapatkan dana juga investasi dari Belanda dan juga dana untuk penelitian. Wah, jadi kita bisa meneliti juga, kan banyak sekali naskah-naskah Indonesia. Boleh silakan. Jadi kita bisa, misalnya ada film-film Indonesia yang data-datanya dari Belanda, itu kita terbuka sekali sekarang. Jadi karena alhamdulillah sudah ada perjanjian kerjasama ini bersama Kementerian Kebudayaan dari Belanda. Keren. Ini Keren banget. teman-teman kayak gini kan juga pencinta seni, pencinta film. Kita bisa ikutan gak sih one day gitu? Boleh dong, boleh. Boleh ya. Ya contoh, misalnya Mas Irfan punya Ya, film, ya. kan, terus punya biaya segini. Ya. Nah, terus habis itu di pemerintah Belanda invest. Ya. Ya. Nah, kita bisa mengeluarkan dana yang sama dengan Wow. dana itu. Misal 10, namanya matching fund. Ini Ya. baru beberapa hari sudah banyak gebrakan-gebrakannya loh. Alhamdulillah. Keren loh Pak Idenya Giring. sudah banyak loh, inovatif ini. Kementerian Kebudayaan Timurnya luar biasa. Siap. Luar biasa. Oke. Oke. Dan ini ada hubungannya dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Pak Giring. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Kami ingatkan, Giring masih nol, kami ingatkan. Ya. Iya, soalnya jago-jago semua ada. Bisa menerawang. Pertanyaan belum selesai, saya belum. Saya bacakan perlahan-lahan loh ya. Film menjadi salah satu media menyampaikan gagasan kritik fenomena sosial promo daerah pariwisata budaya DSB dan sebagainya. Dan sebagainya. Contohnya pada tahun 2008 film berjudul Laskar Pelangi yang mengambil setting di Belitung. Film ini membukukan 4,6 juta penonton, luar biasa. Lah, pertanyaannya, apakah A, Tanjung Pandan atau oke? Silakan dijawab. Pokoknya Belitung apa sih ya? Tapi belum selesai pertanyaannya, kalau bisa jawab silakan jawab. Ayo. Tanjung Pandan pasti. Tanjung Pandan? Iya. Tapi Ibu pertanyaannya kota belum kabupaten. selesai. Oh, belum Apakah sih? benar jawabannya Tanjung Pandan? Apakah Tanjung Pandan atau B, Tanjung Tinggi yang merupakan ibu kota Kabupaten Wah, Belitung? pasti Tanjung Pandan. Betul, Tanjung Pandan. Udah pasti itu. Baru dari sana soalnya. Baru dari sana. Iya Mas. Oh baru dari situ ya? Dan Keren. kontraknya juga terlibat di dalam Iya, juga ya. Iya syutingnya sana betul. juga. Oke, baik. Oke, berarti selesai sudah pertanyaannya. Yang ini 100, Pak Giring, Pak Eko 200, Pak JJ 100. Dan karena kami tidak ada hadiah, maka pemenangnya harus memberikan hadiah kepada yang tidak menang. Bukan dong. Peraturan dari mana gitu? Ya, karena 200 sendiri. Oke. Tapi justru selamat kepada Mas Eko dapat 200 poin. Dan karena Mas Eko menjadi pemenang, Mas Eko berhak untuk menentukan daerah yang akan dilakukan penghijauan. Itu persembahan dari Indosiar. Begitu ya Bu Siwi ya. Luar biasa. Silakan. Wow. Nah, dan proses penghijauan ini juga merupakan kerjasama dengan tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Betul ya? Betul. Oke, Mas Eko, kalau boleh tahu, mau untuk daerah mana yang akan dilakukan penghijauan tersebut? Balik. Balik lagi, Mas. Terbalik. Balik badan lagi. Saya cekek lagi nanti Irfan. Tangan saya dong. Ya, oke. Ya gini, karena saya jadi anggota dewan itu terpilih dari daerah pemilihan. Dan otomatis apa yang saya dapatkan dari semua yang saya punya, tentunya saya berikan kembali untuk ke daerah pemilihan. Ya. Dan alhamdulillah daerah pemilihan saya nggak jauh-jauh banget, jadi nggak nyusahin juga untuk Indosiar. Dapil saya itu adalah di Jakarta Timur. Ya. Dan saya ingin penghijauan ini diberikan ke wilayah yang memang itu padat penghuni, tetapi juga terik karena di situ ada industri juga. Jadi kawasan industri, yaitu di daerah Cakung, Bu Siwi. Saya berharap itu bisa dilakukan penghijauan di daerah Cakung Ya. karena bisa memberikan yang terbaik Ya. untuk penghijauan.
Bu, saya ikut Bu pas proses penghijauannya Bu, Cakung ya. Boleh Jakarta Timur. Boleh juga. Ya, tuh. Alhamdulillah dapat 4 hektar ya Bu ya. Oh ya, 4 hektar. Itu semua Mas Eko itu yang buat. Bener, Iya. kita pegel itu ya. Makanya tuh buat emisi karbon. Tapi itu langkah luar biasa yang dilakukan oleh Indosiar. Boleh tepuk tangan dong buat Indosiar ini luar biasa ya. Ketika Ya. cinta alam, alam akan menjaga kita dan memberikan kebaikan lebih daripada yang kita berikan. Dan yang pasti kita ucapkan terima kasih kepada artis pejabat kita. Mudah-mudahan bisa terus bekerja dan berbuat untuk masyarakat di daerahnya masing-masing. Terima Boleh kasih tepuk banyak. tangan untuk Pak Giring, Pak Eko, dan juga Kang Jeje. Oke pemirsa, masih banyak keseruan luar biasa pada malam hari ini ya. Jadi tetap di Konser Raya 3 Dekade Indosiar luar biasa.